Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Kita memasuki panggilan beribadah. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, kita telah melewati tahun 2021 yang sudah berlalu dan selamat memasuki tahun yang baru 2022. Dan Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permuliaan tahun ini untuk kita jalani. Bagi Dialah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Marilah kita menyongsong tahun yang baru ini dengan sebuah tekad bahwa iman akan kuasa Kristus akan menuntun kita menapaki setiap tantangan yang akan kita hadapi di tahun yang baru ini. Hari ini Tuhan menganugerahkan waktu bagi kita tahun 2022. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami hendak meninggikan Engkau. Sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kemuliaannya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Cakrawala segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.
bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita bersama-sama dengan kerendahan hati kita nyatakan pengakuan dosa secara litani. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Hanya Allah yang menjadi kekuatan kita. Bersama kita muji kemuliaan-Nya dengan pujian bila kerenung dosaku. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu
Jemaat saya undang baik berdiri. Sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari kitab Yeremia 9 ayat 11 demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya pengampunan dari Allah nyata kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, dalam pengucapan syukur, sukacita yang boleh kami rasakan, oleh karena Tuhan izinkan kami semua mengalami penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, di sepanjang tahun 2021 dengan luar biasa. Dan hari ini secara khusus Tuhan juga mengizinkan kami menapaki tahun baru, tahun 2022. Dengan keyakinan yang sama, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap mengiring,
setiap langkah-langkah kehidupan kami masing-masing pribadi. Bila kami masing-masing pribadi membawa harapan, membawa impian, membawa segala rancangan-rancangan hidup kami dalam kasih penyertaan Tuhan, dengan satu pengharapan, apa yang kami rindukan, apa yang kami pergumulkan di tahun yang baru ini, sungguh Tuhan akan mewujudkan dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena Tuhan, segala kelemahan, kekurangan kami di tahun 2021, Tuhan kiranya Engkau mengampuni. Dan apa yang kami lakukan di tahun 2022, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menyempurnakan, dan Tuhan akan melengkapinya. Inilah Tuhan, kehadiran kami, keberadaan kami dalam ibadah awal tahun, ibadah tahun baru ini, kiranya semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah apa yang kami rasakan, apa yang kami ungkapkan saat ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Mereka yang sakit oleh karena usia tua, mereka yang sakit dirawat di rumah sakit, maupun dalam tahap pemulihan. Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja-Mu GKJ Jebres ini. Taruhlah hati yang saling mengasihi, saling mendukung, saling menguatkan di antara masing-masing anggota keluarga. Mereka bertumbuh, mereka hidup dalam terang kasih Kristus. Mereka hidup dengan dengaran akan sabda firman-Mu, dan berkat-Mu mengalir atas setiap rumah tangga, atas setiap keluarga. Hidupnya semakin diberkati, hidupnya semakin dicukupi oleh Tuhan, dan mampukan mereka mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres ini. Kami bersyukur untuk penyertaan kasih kemurahan Tuhan dalam kami melaksanakan program pelayanan di tahun 2021 dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan. Tuhan memampukan kami melakukan tugas tanggung jawab kami di tahun 2021. Dan serakus Tuhan, hari ini akan diadakan pelerahan, peneguhan, pengangkatan kepengurusan tahun 2022-2023. Tuhan berkati masing-masing pribadi yang telah menyediakan diri ambil bagian dalam pelayanan sebagai pengerja-pengerja gereja yang punya ketaatan, yang punya komitmen, yang punya kesungguhan dalam kasih kemurahan Tuhan. Bagi hamba-Mu yang hari ini juga akan dilerehkan untuk kepengurusan periode 2020-2021, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang mereka kerjakan, dan mereka tetap terus berpelayanan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi, hari ini juga kami sepakat sebagai pengganti rapat jemaat terbuka. Kami telah membagikan buku pegangan pedoman pelayanan di tahun 2022
Kiranya kami masing-masing pribadi, masing-masing pengurus yang diteguhkan hari ini boleh mencermati, boleh menyimak, dan sekaligus melaksanakan program pelayanan sesuai dengan apa yang tercantum dalam buku program pelayanan di tahun 2022. Tuhan yang akan memampukan kami, mencukupi kami, dan Tuhan akan memberkati setiap langkah-langkah pelayanan kami. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, kemampuan yang luar biasa, agar anak-anak kami mempersiapkan diri memasuki untuk pembelajaran semester kedua dengan satu semangat untuk meraih harapan, cita-cita di masa depan, oleh karena kasih penyertaan Tuhan. Berkati anak-anakmu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati dengan luar biasa dalam melewati masa-masa pandemi. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami secara khusus. Terbukti bahwa pandemi boleh melandai, kebijakan-kebijakan semakin dilonggarkan untuk aktivitas kami sehari-hari, untuk kami beribadah, untuk kami bersekolah, semuanya terjadi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan imun, kekuatan mereka masing-masing pribadi secara luar biasa, agar kami terhindar dari virus corona. Berkati kami, masyarakat, bagian dari jemaat juga, untuk terus mendukung kebijakan pemerintah, baik kebijakan prokes, kebijakan PPKM, kebijakan vaksinasi, kami terus mendukung dan menjadi bagian di dalamnya. Allah Bapa Surgawi, di ibadah tahun baru ini, kami sungguh merindukan sabda firman-Mu sebagai bekal dalam kami melangkah di tahun yang baru ini, dengan satu pengharapan, firman-Mu yang menuntun kami, firman-Mu yang akan terus kami jadikan pedoman di dalam menampaki tahun 2022 ini. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa tersebut. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa kitab, mari kita membuka dari kitab Yosua 1, ayat yang pertama sampai 9. Kitab Yosua 1, ayat yang pertama sampai 9, kita baca bergantian. Saat yang ganjil, Bapak Saudaraku, ayat yang genap. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa.
Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Jalan-jalan ke kota Bengkulu. Tidak lupa melewati pelabuhan Bako ini. Jangan bawa kisah gagal tahun lalu, karena kita berhak sukses di tahun ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari pertama di tahun 2022. Dan kita masing-masing pribadi, secara iman, secara kerohanian kita butuh, kita perlu pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam menjalani perjalanan kita sepanjang tahun 2022. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa mendatang, di masa depan kita. Namun satu hal yang perlu kita ingat, yang perlu kita yakini, Tuhan telah berjanji akan selalu menyertai kita. Pesannya kepada Yosua berulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pada saat Yosua berdiri di seberang sungai Yordan, ia yakin Allah akan membuat perjalanannya berhasil. Meskipun ada tantangan, meskipun ada halangan di seberang sungai, tetapi Yosua percaya memiliki Allah yang akan senantiasa menyertainya. Nah, hari ini di awal tahun 2022 kita akan belajar
rahasia kekuatan dan keteguhan Yosua di dalam memegang mandat amanat dari Tuhan sebagai pengganti dari Musa untuk memimpin, membimbing, menuntun bangsa Israel. Rahasia yang pertama, Yosua memiliki ketetapan hati. Firman Tuhan kepada Yosua di ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perkataan ini diulang sebanyak 3 kali di ayat 6, 7, dan 9. Kalimat ini sekaligus menjadi kunci dari semua pernyataan Tuhan bahwa kunci keberhasilan Yosua adalah ia hidup berdasarkan pada ketetapan Allah yang telah diagendakan dan diperintahkan sebagai fokus utama. Artinya apa? Di dalam Yosua berjalan, di dalam Yosua menjalani hidupnya, itu senantiasa mengikuti guidance yang diberikan Allah secara khusus. Dia tidak mengagendakan agendanya sendiri, tetapi dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, tanpa membuat alasan, tanpa membuat planning sendiri. Tetapi dia melakukan seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, yang kedua, Yosua memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bagi Yosua, firman Tuhan sangat berarti, sangat penting dalam hidupnya. Sebab bagi dia, firman Tuhan sebagai kompas, petunjuk arah kehidupan. Dan Yosua tunduk kepada firman yang dikatakan Tuhan dan taat melakukan apa yang difirmankannya. Dikatakan, renungkanlah itu siang dan malam. Berarti setiap hari senantiasa mengandalkan firman Tuhan sebagai arah penunjuk setiap langkah yang akan dilewati oleh Yosua. Demikian pula dalam kita melangkah di tahun ini, kiranya sama, memberlakukan firman Tuhan itu sebagai arah penunjuk jalan kehidupan kita. Dan tidak lupa kita renungkan itu siang dan malam. Setiap hari, demi hari, kita bergantung pada firman Tuhan. Nah, poin ketiga, Yosua memiliki kekuatan Allah. Yosua mendapatkan dorongan dan kekuatan dari Allah saat yakin Allah menyertai hidupnya. Di ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tara hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Allah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yahweh, yang memiliki arti aku selalu hadir. Pada saat Tuhan Yesus kembali ke surga, dalam bagian Injil Matius 28 ayat 20, dia juga berjanji, aku
menyertai kamu senantiasa. Dengan 3 rahasia, kekuatan Yosua, keberhasilan Yosua ini, kita pun punya keyakinan yang sama. Kita akan berhasil, kita akan menang di tahun 2022 ketika kita menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan kesulitan hidup ini. Ketika kita memberlakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yosua. Asal kita mau memiliki ketaatan hati pada rancangan Tuhan, ketaatan pada firman Tuhan, dan keyakinan penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dia hadir, Dia menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, di ibadah tahun baru hari ini, mari kita pegang apa yang menjadi janji Tuhan sebagaimana disampaikan kepada Yosua. Untuk itu, kuatkan dan teguhkanlah hati kita masing-masing. Jangan tawar hati, jangan kecut hati, tapi dengan satu semangat, satu pengharapan bahwa di tahun ini kita bisa melewati banyak hal. Kita akan menuai keberhasilan demi keberhasilan oleh karena penyertaan Tuhan. Maka dengan rasa syukur yang terus memancar, kita terus mensyukuri kenangan-kenangan kita di tahun 2021. Dengan iman, mari kita mantapkan langkah kita menapaki tahun 2022. Selamat memasuki tahun 2022. Pergi ke gereja pakai baju baru. Ketemu pengurus lama dan pengurus baru. Selamat datang tahun baru, sambutlah dengan inspirasi yang baru. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Kita responi firman Tuhan, dan kita juga mengawali untuk bersama-sama mendukung saudara kita yang akan diteguhkan sebagai pengerja-pengerja di gereja kita untuk 2 tahun ke depan, dengan bersama-sama menaikkan pujian, melayani, mengasihi. Lebih sungguh
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam berita gereja dan jemaat, dan tidak ada kebenaran yang sah yang disampaikan kepada majelis GKJ Bres dalam ibadah tahun baru ini, akan dilakukan pelerehan dan peneguhan pengurus MPH, komisi, pengurus kelompok, dan badan pembantu majelis gereja GKJ Bres periode tahun 2022-2023. Jemaat yang terkasih, badan pembantu majelis gereja punya jabatan khusus dalam gereja dan masa pelayanannya terbatas. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi bagi MPH kepengurusan 2020-2021, Komisi Kategorial 2020-2021, Badan 2020-2021, Kepengurusan Komisi 2020-2021, Kepengurusan Kelompok 2020-2021. Secara resmi, saudara telah mengakhiri masa bakti saudara sebagai MPH, sebagai pengurus kelompok, badan pembantu majelis gereja. Oleh karena itu, jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melaksanakan pelayanan selama ini. Majelis gereja mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara tidak lagi menjadi anggota badan pembantu majelis gereja, kami berharap agar saudara senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja, karena kita tahu pada persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Untuk itu, jemaat yang akan diteguhkan sebagai pengurus MPH periode 2022-2023, saya silakan berdiri. Untuk kepengurusan badan pelaksana pelayanan dan keuangan, saya berdiri. Untuk badan peribadatan, saya silakan berdiri. Untuk pengurus komisi peralihan, saya silakan berdiri. Untuk pengurus komisi kesehatan, saya silakan berdiri. Untuk komisi seni budaya, saya silakan berdiri. Untuk kepengurusan komisi rimatan, saya silakan berdiri. Untuk kepengurusan komisi pendidikan dan beasiswa, saya silakan berdiri. Untuk kepengurusan komisi sarpras, saya silakan berdiri. Untuk komisi kategorial, kepengurusan komisi anak, saya silakan berdiri. Untuk kepengurusan komisi remaja, saya silakan berdiri. Untuk komisi pemuda, saya silakan berdiri. Untuk komisi dewasa, saya silakan berdiri. Untuk komisi adiuswo, saya persilahkan berdiri. Adakah yang belum disebut?
Badan Studi Pengembangan, bisa berdiri. Jemaat yang terkasih, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang bersedia dilantik menjadi pengurus MPH, komisi, pengurus kelompok, dan badan pembantu Majelis Gereja GKJ Bres periode tahun 2022-2023 agar menyatakan kepada kita bahwa saudara kita bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami persilahkan saudara-saudara menjawab dengan jujur di depan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi atas kesungguhan kesediaan Bapak Ibu Saudara dalam kepengurusan periode 2022-2023. Pertanyaan demikian. Yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara telah dipanggil Tuhan Allah sendiri untuk menjadi pengurus MPH, pengurus komisi, pengurus kelompok, dan badan pembantuan gereja GKJ Bres periode 2022-2023. Yang kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah sebagai teladan bagi sama manusia, melaksanakan tugas-tugas saudara dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja GKJ, dan merahasiakan serta mempertanggungjawabkan sesuatu yang dipercaya saudara-saudara dan melaksanakan tugas tersebut. Bagaimana jawab Bapak Ibu Saudara? Terima kasih, Tuhan memberkati. Berdasarkan jawaban Bapak Ibu Saudara, maka sebagai pelayan Yesus Kristus atas nama Majelis GKJ Bres hari ini, Sabtu 1 Januari 2022, melantik, meneguhkan saudara-saudara menjadi pengurus Majelis Pekerja Harian, pengurus komisi, pengurus kelompok, dan badan pembantuan gereja GKJ Bres periode 2022-2023. Dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi pekerjaan Allah. Amin. Saya silakan duduk kembali. Demikianlah Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, inilah pengurus baru yang sudah diteguhkan, dilantik. Dukunglah mereka dalam doa, daya, dan dana, sehingga program-program pelayanan di tahun 2022 dan nanti di tahun 2023 berjalan dengan baik dan semua terjadi oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengucapkan syukur dengan menyerahkan persembahan kita. Persembahan yang sudah kita serahkan di depan, kita akan haturkan bersama-sama di dalam doa dan pengucapan syukur. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian dalam hatinya.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita haturkan persembahan kita dengan nyanyian umat PKJ 264 bait 1 dan 2. Ibadah sejati dan berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Pada hari yang pertama di tahun yang baru ini, kami datang kepada Tuhan, membawa serta persembahan kami, membawa serta keluarga kami, istri, suami, anak-anak, cucu, dan seluruh rumah tangga kami kepadamu. Kami akan bersama-sama menapaki tahun baru 2022. Kami tahu Tuhan, kami akan jadi pemenang, sebab Engkau berkata setiap tanah yang kami injak, semua akan jadi milik kami. Dan semua yang kami pikirkan, semua yang kami rencanakan, semua yang kami kerjakan adalah kemenangan bagi kami. Kami tahu kami akan jadi pemenang. Untuk itu Tuhan, teguhkanlah dan tetapkanlah hati kami, agar kami tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, namun tetap lurus kepadamu. Kami taruh pikiran dan hati kami di dalam kemenangan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah Engkau tetapkan menjadi pelayan gereja. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan bimbing, dan Tuhan jadikan semuanya berhasil, sehingga semakin banyak orang-orang yang menerima
orang-orang yang mengerti, orang-orang yang mendengar akan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, terimalah dan kuduskanlah, dan kami serahkan kehidupan kami di dalam kekuasaan tangan-Mu. Biarlah kami menyempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang seperti Engkau ajarkan. Jemaat sedang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Aku
pimpinnya ku bertahan sampai akhirat kamu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tentang hidup ini tangan Tuhan yang pegang. Segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli sebagaimana pujian Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Undurlah dari tempat ibadah ini dengan damai sejahtera, jadilah saksi Kristus, dan layani Tuhan dengan segenap hidupmu, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.